kembali lagi dengan saya Deborah Septiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sharing mengenai manajemen kas. Tonton video sampai akhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, perlu kita ingat bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pasti butuh yang namanya kas. Bisa untuk kegiatan membiayai kegiatan operasional, bisa untuk membeli bahan baku, membeli perlengkapan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kas, atau apa itu kas? Jadi teman-teman, kas ini dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Nah, dalam hal ini, kas itu ada di neraca dalam aktiva lancar. Atau bisa dikatakan memang bagian dari modal kerja. Dan biasanya kaitannya dengan kas ini nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang tentunya marketable securities atau bisa dikatakan yang dapat dicairkan sewaktu-waktu. Kemudian teman-teman, selanjutnya kas ini meliputi uang tunai seperti kertas ataupun logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau yang ada di bank, atau biasa kita sebut cash in bank. Bisa juga berupa cek, deposit, dan money order, atau kas bond, dan lain-lain. Nah, bisa dikatakan bahwa kas ini sangat penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, kas ini merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu motif penahanan kas atau motif memiliki kas menurut John Maynard Keynes. Langsung yang pertama yaitu motif transaksi. Dalam motif transaksi ini, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja atau gaji, membeli bahan baku, dan untuk membiayai kegiatan operasional lainnya, seperti tagihan listrik, tagihan pulsa, tagihan biaya kirim, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Maksudnya berjaga-jaga di sini adalah kas ini diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Biasanya itu untuk pengeluaran yang mendadak atau yang tiba-tiba muncul dan harus segera dibayar. Nah, hal itu akan menyulitkan perusahaan apabila tidak segera dilakukan pembayaran. Nah, biasanya pengeluaran di sini tuh tidak diperkirakan sebelumnya oleh perusahaan. Oleh karena itu, motif berjaga-jaga ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang motif spekulasi. Di sini, kebutuhan kas ini untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau contohnya investasi surat berharga. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen kas. Kas tidak memiliki identitas kepemilikan dan sangat liquid, sehingga sangat mudah untuk dipindah tangankan. Oleh karena itu, tentunya hal ini sangat dapat menyebabkan kas sangat mudah untuk diselewengkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan harus menjamin tidak adanya penyelewengan kas. Kemudian pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan, dan tentunya juga jumlah kas yang ada merupakan jumlah yang benar-benar diterima. Nah, dalam hal ini, manajemen kas bisa didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Kemudian, menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan, sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama,
serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan tujuan manajemen kas. Dalam hal ini, manajemen kas menghindarkan jumlah kas yang terlalu besar. Sebab kas yang menganggur tidak akan memberikan kontribusi ataupun keuntungan kepada perusahaan. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen kas ini sebagai bagaimana pengoptimalisasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian dan pengawasan terkait kas. Lalu untuk tujuan manajemen kas, yang pertama adalah tujuan likuiditas. Dalam hal ini, tujuan likuiditas, manajemen tentu saja harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan earning. Dalam hal ini, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen kas harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi sumber kas. Nah, kas ini bisa datang dari beberapa cara. Yang pertama, contohnya adalah dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Kemudian bisa juga dari penjualan aset tetap. Kemudian penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Bisa juga yang keempat, pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Selanjutnya, penerimaan di luar usaha perusahaan, seperti bunga, pendapatan bunga. Kemudian yang terakhir contohnya adalah adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode yang sebelumnya. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan kas. Untuk cash outflow ini, aliran kas berisi untuk membebankan atau pengeluaran kas. Di sini yang pertama contohnya bisa untuk pengeluaran biaya produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, atau overhead pabrik. Kemudian pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Lalu pembelian aset tetap, pembelian kembali saham yang beredar, lalu pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, kemudian pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang, pembayaran sewa, bunga, dan pajak, pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga pengeluaran kas untuk membayar dividen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Di sini contohnya yang pertama ada pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, kemudian pengakuan adanya kerugian piutang, lalu pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki, kemudian ada penghentian aktiva tetap, lalu selanjutnya ada pembayaran stok dividen, kemudian adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan yang terakhir adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian masih berhubungan dengan manajemen kas, yang pertama ada mempercepat pemasukan kas, lalu memperlambat pengeluaran kas, yaitu dengan cara meningkatkan cash availability. Kemudian mengoptimalkan cash availability menyebabkan saldo kas yang optimal. Nah, di sini cash availability itu adalah ketersediaan kas yang diharapkan akan mengalami peningkatan
Semakin besar ketersediaan kas atau kas yang bisa dipegang oleh perusahaan, akan semakin baik untuk perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah mempercepat pemasukan kas. Bisa dengan cara yang pertama penjualan kas. Nah, cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Kemudian yang kedua, potongan kas atau cash discount. Potongan di sini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Contohnya kalau untuk diskon itu seperti yang sering kita dengar, 2/10, N/30, bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya untuk memperlambat pengeluaran kas? Nah, memperlambat pengeluaran kas di sini tujuannya adalah supaya perusahaan memiliki kesempatan yang lebih lama untuk menggunakan kas. Namun tentunya harus ada pembatasan yang perlu diperhatikan, yaitu reputasi perusahaan karena memperlambat pengeluaran kas. Caranya bagaimana? Yang pertama bisa dengan pembelian kredit. Kemudian menggunakan draft atau kasbon, lalu bisa juga dengan cek dibayar pada hari tertentu. Kemudian adalah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Ini di sini ada perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Kemudian penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Lalu adanya hubungan finansial yang baik dengan bank dan penganggaran kas. Kemudian kita membahas tentang manfaat pokok jumlah kas yang memadai. Yang pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Kemudian yang kedua, dalam analisa kredit current ratio dan asset test ratio merupakan tolok ukur yang pokok, atau perusahaan akan lebih dipercaya oleh bank atau lembaga kredit lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu. Nah, untuk menanggulangi keadaan darurat seperti pemogokan, kebakaran, kekeringan, atau serangan dari pesaing melalui program kampanye perusahaan. Lalu kita akan membahas tentang safety level of cash balance. Di sini, saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Safety level of cash balance ini mempunyai rumus, yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Sebagai contoh di sini kita akan masuk ke latihan soal. Perusahaan ABC menetapkan bahwa safety level of cash balance harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 5 hari. Pengeluaran rata-rata sehari berjumlah 400.000. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Penyelesaiannya adalah safety level of cash balance sama dengan 5, yaitu 5 hari dikali dengan 400.000, yaitu menghasilkan 2 juta rupiah. Kemudian ada materi yang namanya menentukan saldo kas optimal. Nah, untuk menghitung saldo kas yang optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Dengan kata lain, tujuan dari model Baumol atau saldo kas optimal adalah menghitung saldo kas secara optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Kemudian, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal yang pertama adalah biaya simpan. Biaya simpan yaitu yang berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukannya memegang surat berharga.
Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Kemudian yang kedua ada biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Nah, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item tadi, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Lalu bagaimana cara mencarinya? Rumusnya adalah biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, di mana total cost atau TC yaitu dalam kurung C dibagi 2 dikali I, ditambah dalam kurung T dibagi C dikali B. C-nya yaitu rumusnya dalam kurung. Lalu kita masih di materi saldo kas optimal, kita masuk ke contoh soalnya. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan yaitu 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah Rp10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun, atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000, yaitu biaya transaksi perolehan kas, dikali dengan kebutuhan kas selama 1 bulan, yaitu 20 juta. Kemudian dibagi dengan 0,015. 0,015 ini yaitu dari 1,5%, ketika didesimalkan menjadi 0,015. Kemudian pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Hasilnya adalah Rp5.163.978. Maka saldo kas yang optimal adalah sebesar Rp5.163.978. Masih melanjutkan dari contoh soal sebelumnya, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta. Nah, 20 juta ini dibagi dengan 163.978. Maka hasilnya 3,9 kali atau dibulatkan sekitar 4 kali. Maka dalam sebulan sekitar 4 kali pengisian. Maka TC di sini 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015. Perlu diingat 0,015 ini dari 1,5% tadi. Ditambah 20 juta dibagi 5.163.978 dikali dengan 10.000. Maka hasilnya TC sama dengan 38.730 ditambah 38.730. Hasilnya adalah 77.460. Oke, selanjutnya adalah model random aliran kas atau model Miller-Orr. Nah, di sini perusahaan perlu menetapkan batas aset dan batas aset atas atau H dan batas aset bawah atau Z, saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas. Agar apa? Agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Nah, di sini contohnya grafiknya adalah naik turun. Itu bisa disebut juga dengan fluktuatif. Nah, masih melanjutkan aliran kas model Miller-Orr. Di sini kita bisa mencari dulu nilai Z, H, dan C. Bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. Oke, untuk info lebih lanjutnya, kita next ke slide selanjutnya ya. Contohnya, penyimpangan aliran kas bersih harian adalah Rp2 juta. Kemudian tingkat bunganya 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah sebesar Rp100.000. Berapa saldo kas sasaran dan batas atas jika batas bawahnya adalah Rp0? Nah, di sini cara pengerjaannya yaitu K sama dengan 0,1 dibagi dengan 365.
yang menghasilkan 0,000274. Kemudian, varian aliran kas bersih hariannya yaitu dengan cara mengkuadratkan dari 2000 ini, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Nah, masih melanjutkan dari soal sebelumnya, batas bawah atau Z dan batas atas atau H dihitung sebagai berikut. Z, 3 dikali 100.000 dikali 4 juta, dibagi dalam kurung 4 dikali 0,000274, dan di pangkat 1/3. Hasilnya adalah Rp103.068. H-nya atau batas atasnya adalah Rp103.068 dikali 3 dan mendapatkan hasil Rp309.204. Kemudian rata-rata saldo kasnya adalah C sama dengan 4 dikali Rp103.068 per 3 atau dibagi 3. Hasilnya adalah Rp137.424. Baik teman-teman, cukup sekian sharing mengenai manajemen kas dari saya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!